Jadi bintang itu seperti bunga api, untuk dia bisa menerangi alam semesta sekeliling, dia memakan dirinya sendiri. Sehingga sekarang matahari itu sudah berkurang beratnya dan sudah berkurang cahayanya, dan banyak bintik-bintik hitam terdapat pada matahari, di mana dia sudah kehabisan energi sebahagian. Menurut ramalan sains ahli astronomi, matahari kita tinggal umurnya 500 juta tahun lagi. 500 juta tahun. Nah, lama tuh 500 juta tahun. Masih hidup kita tuh? Enggak lagi ya. 500 juta tahun lagi. Kalau letusan-letusan di matahari itu normal, masih hidup ya 500 juta tahun lagi. Tapi kalau tidak normal, bisa 2 tahun lagi. Tidak normal lagi atau terjadi tabrakan, bisa 1 tahun lagi, dan bisa 1 bulan lagi, dan bisa 1 hari. Itu tak bisa diramalkan. Itu kiamatlah yang akan terjadi. Pernahkah matahari kita itu ditabrak oleh bintang yang sama besar dengan matahari? Pernah. Kejadiannya adalah 4,5 miliar tahun yang lalu. Matahari itu umurnya sudah 16 miliar tahun. Jadi ketika 4,5 miliar, 4,5 miliar tahun yang lalu, matahari kita ditabrak oleh satu bintang. Bintang itu namanya Nemesis. Ditabrak, nah berkeliling dia, karena dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka akibat perputarannya ini bagian-bagian matahari sampai terlepas. 9 benggolan di matahari itu terlepas. Benggolan yang pertama yang dekat dengan matahari masih panas, itu panasnya 2000 derajat Celcius, namanya Merkurius. Terus yang kedua Venus. Nah, kita lihat seperti rembulan. Jadi kalau kita lihat hari sudah siap, rembulan besar sekali. Itu bukan rembulan, itulah planet Venus. Kelihatan seperti rembulan tapi lebih besar. Nah, Merkurius, Venus. Yang ketiga barulah bumi kita. Bumi kita lebih besar daripada rembulan. Nah, bumi, kemudian ada lagi di belakang bumi, itu planet luar namanya, di luar bumi namanya Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu semuanya adalah benda-benda anak buah matahari yang terlepas. Nah, seluruh yang terlepas tadi tetap dia mengelilingi matahari sebagai induknya. Mereka ini yang mengelilingi matahari disebut dengan planet. Matahari sebagai induknya, matahari itu disebut dengan tata surya. Tata itu aturan, surya matahari, aturan dari benda-benda yang mengelilingi matahari. Disebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-38, 39, 40. Apa kata surat Yasin? Kullu fi falaki yasbahun. Semua benda-benda yang ada di langit anak buah matahari itu mengelilingi matahari, sudah ditetapkan garis edarnya oleh Allah, tidak melenceng sedikit pun. Yasbahun, dia berenang di ruang angkasa sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Perjalanannya itu disebut dengan falak. Falaki yasbahun, garis edar yang ditetapkan oleh Allah. Maka ilmu yang mempelajari garis edar benda-benda yang ada di langit namanya ilmu falak. Jadi dasar ilmu falak itu surat Yasin ayat yang ke-38, 39, 40. Nah, jadi sudah disebutkan tadi, di belakang matahari ada matahari lain namanya Alpha Centauri. Jadi matahari lain tadi itu dia punya anak buah lagi
Di antara anak buahnya itu ada yang mirip dengan bumi kita. Cuma jaraknya dari bumi kita 35 tahun kecepatan cahaya. Jadi kalau kita punya pesawat sama cepat dengan cahaya, berangkat kita dari bumi 35 tahun yang akan datang baru sampai ke bumi yang lain, matahari yang lain. Begitulah luasnya ruang angkasa diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberi pengetahuan tentang ruang angkasa kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya supaya manusia di bumi itu terbuka pandangannya itu ke ruang angkasa. Apakah kosong saja ruang angkasa itu? Tidak. Di ruang angkasa itu roh-roh bergentayangan. Baru meninggal Pak Armon kemarin ya, masuk dia ke dalam kubur, itu namanya alam barzakh. Semoga Allah meletakkan dia di tempat yang terbaik di sisinya. Rohnya itu adalah berangkat ke langit. Jadi di alam-alam yang kosong, langit kita lihat itu tidak kosong. Itu arwah-arwah almarhum nenek moyang kita, saudara-saudara kita yang sudah wafat, dia disimpan di ruang angkasa oleh Allah. Disitulah roh-roh itu begitu banyak. Nah, ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan roh-roh yang banyak itu, baru, tapi dia tidak langsung ke langit kalau hutangnya belum dibayarkan oleh keluarganya. Jadi dia memang disimpan di ruang angkasa di langit. Kalau hutangnya belum terbayar, dia masih gentayangan antara langit dan bumi. Itu namanya roh gentayangan. Tapi kalau hutangnya sudah dibayar, dia istirahat di ruang angkasa. Itu sebabnya sebelum memberangkatkan jenazah itu selalu imam mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada saudara-saudara kita yang wafat ini berhutang, mohon dimaafkan, dianggap lunas hutangnya kalau bisa. Tapi kalau rasanya begitu besar dan menyangkut hal banyak hak orang lain, maka tuntutlah kepada keluarga atau ahli waris. Itu harus dibayar. Rasulullah ketika mengangkatkan jenazah itu ditanya oleh Rasulullah, adakah saudara kita yang berhutang? Nah, itu ditanya oleh Rasulullah. Karena nanti kalau hutangnya belum dibayarkan, dia tidak tersimpan di langit, ruang angkasa, dia masih gentayangan. Nah, karena itu dibayarkan hutang-hutangnya, mana yang hutangnya tidak bisa dimaafkan, memang harus dibayar. Nah, jadi ketika Rasulullah itu berangkat terus ke langit, bertemu dengan roh-roh nabi-nabi juga tersimpan di ruang angkasa. Yang pertama, Rasulullah di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam memberikan salam, rohnya itu memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, Nabi Adam mendoakan agar Rasulullah yang berangkat ke langit selanjutnya, semoga engkau selamat dalam perjalanan. Nah, sampaikan salam kepada anak cucuku yang ada di bumi ketika engkau nanti kembali ke bumi. Jadi di langit pertama ketemulah dengan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama di muka bumi, dan Nabi Muhammad sebagai khalifah terakhir atau Nabi terakhir. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah menciptakan Adam, aku akan menjadikan Adam di muka bumi sebagai khalifah.